Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban pada halaman 181, 182, 183, 185, 186, 187. Baik, langsung saja ya. Di tema 1 kelas 3 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertanyaan yang pertama kita akan bahas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Baik, langsung saja kita jawab. Contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok, stek, dan menempel. Pertanyaan kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Ini pada halaman 182 ya. Jawabannya adalah kelebihan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Pertanyaan ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Tanaman yang lebih kuat adalah tanaman yang ditanam dengan biji. Soal nomor 4 di halaman 182. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Baik, jawabannya adalah menutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Pertanyaan kelima, berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Jawabannya, waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya adalah sekitar 1 sampai dengan 2 bulan. Berikutnya di halaman 183, beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan. Carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian tuliskan pada tempat yang sudah tersedia. Baik, kita jawab. Mencangkok artinya membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Yang kedua, stek artinya cara menanam pohon dengan jalan memotong batang yang akan ditanam. Yang ketiga, tunas artinya tumbuhan muda yang baru timbul. Berikutnya di halaman 183, buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Baik, kita jawab. Mencangkok adalah salah satu cara untuk mengembangbiakan tanaman secara buatan. Kemudian yang kedua, tanaman singkong diperbanyak dengan stek batang. Yang ketiga, tanaman pisang berkembang biak melalui tunas. Sekarang kita akan jawab di halaman 185. Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Jawabannya, membantu ibu mencuci piring dan baju yang kotor. Yang kedua, membantu ibu menyapu dan mengepel rumah. Berikutnya di halaman 185, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu apa yang harus dilakukan Siti? Membantu ibu menyiram tanaman. Berikutnya di halaman 126, Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah membantu ayah memotong ranting pohon. Berikutnya Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk dari bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah membantu mengobati luka Lani. Berikutnya kita akan jawab di halaman 186. Edo memiliki tanaman bambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon bambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan bambu tersebut di 3 tempat.
Isi setiap tempat sama banyak. Berapa bambu yang ada pada setiap tempat? Selesaikan pertanyaan tersebut. Baik, kita bagi dengan cara pembagian Progapit dulu ya adik-adik ya. Seperti biasa, 180 ya. Oke, ini 180 kita bagi dengan 3. Mohon maaf, ini agak bengkok-bengkok. Oke, kita hapus biar rapi. Kita rapikan ya adik-adik. 180 kita bagi dengan 3. Nah, pertama kali 1 dibagi 3 kan tidak bisa nih, maka kita ambil 2 angka. 18 bagi 3 adalah 6, maka 6 kita tulis 6 kali 3, 18. Kita tulis 18. Kita kurangi, 0 kita turunkan. 18 bagi 8, kurangi 18, ini kan 0. 0 yang di sini tidak usah kita tulis sekarang. 0 dibagi 3 bisa nggak? Bisa dong, 0 bagi 3 adalah tetap 0. Nah, jika kita menemukan angka 0 dibagi dengan angka berapapun, tetap hasilnya adalah 0. Nah, sekarang 0 dikali 3 adalah 0. 0 kurangi 0 adalah 0. Maka di sini selesai. Maka hasilnya adalah 60. Soal berikutnya, selesaikan soal pembagian berikut ini. Oke, kita bagi dengan cara Progapit juga. 224 ya, dibagi dengan 4. 2 dibagi 4 kan tidak bisa nih, maka kita ambil 2 angka. 22 dibagi 4 berapa? 4 dikali berapa? Hasilnya yang mendekati 22, yaitu 4 dikali 5. 5 kali 4 yaitu 20, maka kita tulis 20, kita kurangi. Di sini 4, di sini 2 dikurangi 0 adalah 2. 2 kurangi 2 adalah 0. 0 di sini tidak usah kita tulis sekarang. 24 dibagi 4 kan bisa tuh, yaitu 6. 6 kali 4, 24. 24 dikurangi 24 adalah 0. Maka hasilnya adalah 56. Pertanyaan yang ketiga. Oke, saya mau kertak dulu kaki saya ini lagi. Duh, sakit banget nih. Oke, oke mantap. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, 315 dibagi 5. Oke, kita bagi dengan cara Progapit juga ya. 315 dibagi dengan 5. Oke, pertama kali 3 kita bagikan dengan 5, tidak bisa kan? Nah, sekarang kita ambil 2 angka, yaitu 31 bagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 31, yaitu 6. 6 kali 5 berapa? 30. Nah, kita kurangi nih. 5 dikurangin 0 di sini 5. 1 kurangi 0 adalah 1. 3 kurangi 3 adalah 0. 0 di sini tidak usah kita tulis. Sekarang 15 dibagi 5 berapa? Yaitu 3. 3 kali 5 adalah 15. 15 kurangi 15 adalah 0. Maka hasilnya adalah 63. Soal berikutnya, cobalah buat satu soal pembagian. Mintalah temanmu untuk menjawab. Baik, kita di sini buat soalnya dulu ya. Kita hanya bertugas untuk membuat soal, nanti teman kamu yang akan menjawabnya. Baik, kita buat soalnya. Tusi memiliki 120 kelereng. Tusi akan menyimpan 120 kelereng tersebut ke dalam 6 botol. Setiap botol
Memiliki setiap botol berisi sama. Banyak. Berapakah isi setiap botol tersebut? Nah, sudah selesai pertanyaan yang kita buat. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.